Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya ibu berharap anak-anakku semuanya masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah baiklah, mari kita belajar pelajaran seni budaya kelas 8. Tentunya anak-anak masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu adalah bab 3 yang berjudul Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah. Maka di pertemuan saat ini kita akan belajar pelajaran bab 4 yang berjudul Teknik Bermain Alat Musik Tradisional. Mari kita perhatikan peta kompetensi pembelajaran teknik bermain alat musik tradisional. Yang pertama, beragam musik tradisional. Yang kedua, teknik bermain musik tradisional. Yang ketiga, berlatih bermain musik tradisional. Setelah mempelajari bab 4, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. 2. Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. 3. Membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. 5. Menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya berlatih musik tradisional. 6. Mempraktekkan musik tradisional daerah setempat. Dan yang ketujuh, mengomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Nah anak-anak, musik ansambel merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan. Nah, setiap daerah memiliki nama sendiri. Di Jawa dan Bali disebut dengan gamelan, di Sumatera Barat disebut dengan telempong, di Sumatera Utara disebut dengan gondang, dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Anak-anak, amatilah beberapa gambar perangkat musik orkestra melalui gambar-gambar berikut ini. Nah, setelah melakukan pengamatan, isilah kolom-kolom di bawah ini sesuai dengan nomor gambar pengamatan tadi ya. Anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, yaitu jenis musik tradisi Indonesia. Nah, musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Nah, mari kita melihat jenis musik tradisional di Indonesia. Yang pertama, daerah Aceh. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Nah, kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah kaum pria
dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Yang kedua, wayang cokek. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Dan masih banyak lagi jenis musik tradisi di Indonesia. Berikut kita menyimak uraian materi yang kedua, teknik memainkan alat musik. Anak-anak, instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Nah, mari kita melihat contoh berikut ini. Yang pertama, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat diganti dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Contohnya misalnya calung, angklung, kentongan, suling, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Nah, cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Yang ketiga, bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Anak-anak, di negeri kita alat musik sejenis pencon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda pada tiap daerah. Misalnya bonang dari Jawa dan Sunda, trompong dari Bali, kromong dari Betawi, telempong dari Minang, totobuang dari Ambon, dan kangkanong dari Banjar. Nah, cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Berikut ini adalah alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama, kentong yang berbentuk tabung. Kentongan atau yang dalam bahasa Latin disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentong didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya. Nah, ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Alat musik yang kedua adalah talempong yang berbentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu atau bambu. Saat ini talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Nah, talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawah berlubang. Talempong biasanya digunakan untuk iringan tarian, pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas, tari pasambahan,
dan tari galombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Uraian materi yang ketiga adalah mengenal musik angklung. Anak-anak, angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Nah, angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, slendro, dan madenda. Nah, mari kita melihat jenis-jenis angklung tersebut. Yang pertama, angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua, angklung gubrak. Angklung ini berasal dari kampung Cipiding, Kecamatan Ciledug. Juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga, angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara Seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Yang keempat, angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Yang kelima, angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Uraian materi yang keempat, berlatih angklung. Anak-anak, angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari dua kelompok besar sebagai berikut. Satu, angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Yang kedua, angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akor mayor dan akor minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septem, G7, C7, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Jadi, peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran Seni Budaya kelas 8 bab 4 yang berjudul Teknik Bermain Alat Musik Tradisional. Melalui pelajaran ini kita mengetahui bahwa alat dan musik daerah di Indonesia amat beragam. Setiap daerah memiliki alat musik yang sumber bunyi dan cara mainkannya serta fungsinya berbeda-beda. Musik tradisi Indonesia biasanya berfungsi sebagai pengiring tari dan wayang serta ritual upacara adat. Selain itu, musik tradisi juga mengiringi permainan tradisional. Nah,
Alat musik dan karya musik tradisional merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap peduli dan meneruskan demi anak dan cucu di kemudian hari. Nah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami bagian pelajaran ini dan tentunya dapat terus melestarikan budaya Indonesia. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap terus ingat protokoler kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetap semangat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.